Shalom saudara-saudara, apa kabar? Kita sudah masuk bulan Desember, bahkan sudah masuk minggu-minggu Advent. Mari kita selalu siap sedia dalam segala keadaan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Mari kita mohon pertolongan Allah Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, kami memohon kepadamu anugerah-Mu yang suci, agar kami mendengar dan mengerti sabda-Mu, dan berikan kepada kami untuk dapat merenungkan dan memikirkannya, supaya kami hidup dalam pimpinan-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama penebus kami yang hidup dan bangkit, kami sudah berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, kita membiasakan baca firman lewat Alkitab buku ya. Selalu siapkan sebelum persekutuan. Hari ini kita akan membaca dari Matius 5 ayat yang kelima. Sabda Allah berkata demikian, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nanti setelah selesai mendengarkan semua, silakan kalian merekam suaranya ya. Baca Matius 5 ayat yang kelima, lalu dikirimkan di grup WhatsApp Regewangi. Begini, Lose mau hari ini mengajarkan kepada kalian tentang gereja. Gereja yang dimaksud bukan gedung ya saudara. Gereja itu orangnya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang disebut tubuh Kristus. Sebab Tuhan mengumpulkan orang-orang yang percaya itu dalam satu kawanan, dalam satu persekutuan, dalam satu tubuh Kristus yang disebut persekutuan orang-orang kudus. Oke, diingat-ingat ya, gereja bukan gedung. Gereja itu orangnya, kalian juga termasuk gereja. Jadi kalau Lose mengatakan gereja, berarti menunjuk kepada orangnya, persekutuan orang-orang kudus. Termasuk kalianlah gereja. Kalian adalah persekutuan orang-orang kudus GKT Banyuwangi yang kalian kenal sebagai Ibu Rohani. Gereja yang adalah orangnya tadi punya 6 sifat yang harus kalian tahu. Walaupun masih muda, masih remaja, harus tahu sifat gereja. Yang pertama namanya gereja lokal. Artinya apa? Gereja yang berada dalam satu tempat, berada dalam satu kota. Gereja lokal kalian adalah GKT di kota Banyuwangi. Lalu sifat gereja yang kedua adalah gereja universal atau gereja am. Artinya apa? Gereja yang tidak lagi dibatasi oleh waktu, tidak lagi dibatasi oleh tempat, oleh kondisi, tapi gereja yang secara umum, tidak dibatasi oleh yang seperti yang pertama tadi, ya. Lalu yang ketiga, gereja militan, gereja yang masih tinggal di bumi, seperti kalian ini, yang selalu berada dalam peperangan rohani. Melawan apa? Melawan kedagingan, melawan keduniawian, melawan kuasa-kuasa kegelapan masih ada di bumi. Lalu sifat gereja yang keempat namanya gereja triumfan. Gereja yang sudah ada di dalam sukacita sorgawi, berarti gereja yang menang. Lalu sifat gereja yang kelima, gereja visible. Apa artinya? Gereja visible adalah gereja yang tampak, gereja yang menunjuk kepada manusia yang tersebar di seluruh bumi. Jadi bukan cuma satu kota, tapi tersebar seluruh bumi dan mengaku satu Allah, mengaku Kristus, mengaku satu baptisan, mengaku satu ajaran di dalam Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, yang keenam, gereja invisible adalah persekutuan orang-orang pilihan yang telah dipanggil oleh Roh Allah. Gereja invisible ini disebut dengan kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Nah, saudara, yang dimaksud ayat 5 dari Matius pasal 5 ayat 5, mereka akan memiliki bumi, itu yang dimaksud adalah gereja universal, gereja lokal, gereja militan, dan gereja visible. Dari 6 sifat gereja tadi. Lo seulang ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi.
Karena mereka akan memiliki bumi itu, artinya kerajaan Allah atau gereja yang masih ada di bumi, yang diterangkan sifatnya sebagai gereja lokal, gereja universal, gereja militan, dan gereja visible. Salah satu dari sekian banyak yang diajarkan oleh Tuhan Yesus mengenai siapa saja yang akan menjadi anggota gereja atau anggota kerajaan Allah yang masih ada di bumi ini adalah mereka yang lemah lembut. Pasti menjadi warga negara kerajaan sorga atau yang ditulis di bumi ini. Lemah lembut. Orang yang lemah lembut itu gini loh. Orang yang tenang, orang yang tunduk kepada Allah, orang yang taat kepada firman-Nya atau perkataan Tuhan. Mereka, orang yang lemah lembut, mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan, menaati rancangan-rancangan Tuhan, dan bersikap lemah lembut kepada semua orang. Ciri orang yang lemah lembut itu, sekalipun digara-garai, sekalipun dihasut, sekalipun seolah-olah sengaja dibuat marah, tidak mudah terbakar oleh kemarahan. Itu orang yang lemah lembut. Bukan berarti tidak bisa marah loh, bisa, tapi tidak mudah terbakar oleh emosi, tidak mudah terbakar oleh kemarahan, tapi justru menghadapi orang-orang yang melawannya itu dengan lemah lembut. Mereka yang lemah lembut ya dapat menunjukkan rasa tidak senang bila memang ada alasan yang benar, bukan soal perasaan saja. Tapi ini memang harus dinyatakan. Nah seperti itu. Tanpa harus terseret dalam sikap tidak pantas, tidak sopan, sikap yang kurang ajar. Enggak, orang yang lemah lembut tidak mau masuk dalam area itu. Mereka tetap berkepala dingin istilahnya ya. Ketika terbakar emosi, tidak meletup-letup, tidak lalu melampiaskan dengan caranya melempar teriak-teriak. Enggak, orang yang lemah lembut tidak seperti itu. Mereka inilah yang disebut lemah lembut, yang jarang dan hampir tidak pernah bisa dihasut. Malah sebaliknya, mereka cepat dengan mudah ditenangkan. Karena apa? Karena mampu mengendalikan diri. Karena apa? Karena mereka lebih suka memaafkan. Lagi ya, lebih suka memaafkan daripada mereka membalas perlakuan buruk, daripada mereka membalas dendam. Mereka tidak suka balas dendam. Orang yang lemah lembut tidak suka balas dendam, tidak suka dipancing-pancing dan tidak mau terpancing. Mereka yang lemah lembut itu mengarahkan pandangannya, pikirannya pada Tuhan Yesus yang dianiaya sampai dia disalibkan dan mati. Pusat kelemah lembutan adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lemah lembut. Pertanyaannya sekarang, apakah ada orang yang sejak lahirnya itu langsung lemah lembut? Lahir langsung lemah lembut? Atau lemah lembut keturunan dari orang tua? Ada enggak? Jawabannya enggak ada. Enggak ada, saudara. Mengapa? Sebab semua manusia telah jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lemah lembut itu bukan keturunan. Lemah lembut itu pemberian Kristus. Orang yang menjadi anggota kerajaan Allah diberi oleh Kristus lemah lembut. Artinya diberi wataknya Tuhan sehingga serupa hatinya Tuhan. Pertanyaannya lagi, bagaimana ya caranya beralih, berubah dari hati yang tadinya tidak lemah lembut, tapi sekarang kepada hatinya Tuhan yang lemah lembut? Ada enggak caranya? Ada. Jawaban yang pertama-tama, pastikan dirimu percaya Tuhan Yesus dan sudah masuk anggota kerajaannya, anggota kerajaan sorga, gereja di bumi ini. Hidup dalam firman-Nya, taat kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya. Patronnya adalah hidup Tuhan Yesus. Hati Tuhan, hati yang lemah lembut. Baik saudara, sekarang kita akan membahasnya secara rinci di grup WhatsApp Rekewangi ya.
Bagaimana supaya kalian mulai praktek hatinya Tuhan, hati yang lemah lembut itu. Namun lo ingatkan dulu bagi kalian yang sudah siap, kirimkan dulu rekaman suara kalian dari Matius 5 ayat 5. Lo tunggu.